Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi dengan nomor NIM 240209500066. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menyelesaikan soal berikut. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu soal yang dimana diketahui dua buah relasi R dan S masing-masing didefinisikan pada himpunan A, yaitu A, B, C, dan D. Masing-masing relasinya dipresentasikan dalam graf seperti ini. Contohnya ini ada R dan S. Nah, tentukan apakah R, S selektif, setangkup, tolak setangkup, dan atau menghantar. Jelaskan alasannya. Baik, di sini kita tulis dulu terlebih dahulu apa saja elemen-elemen yang ada di dalamnya. Baik, kita mulai dari elemen R. Di dalamnya itu kita bisa lihat Ada A ke B, A ke B, kemudian ada B ke B, kemudian ada B, B, kemudian sebaliknya juga ada B ke B, kemudian ada juga ke D ke C, kemudian ada juga C ke B, C ke B, kemudian ada juga A ke D, A ke D, kemudian yang terakhir yaitu C ke A. C. Selanjutnya yaitu relasi S. di sini kita juga Tulis apa saja elemen-elemen yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada A ke D, kemudian D ke A. A ke D, kemudian D ke A. Ada juga A ke C dan C ke A. A ke C dan C ke A. Kemudian ada B ke B sendiri. Di sini kita lihat karena flip ya, jadi dua kali, yaitu B ke B. Kemudian B ke A dan B ke C. B ke A dan B ke C. Di sini juga ada C putar balik ke dirinya sendiri. Tulis C ke C ke C. Kemudian ada juga B ke A. Sudah ya, B A ke A. Nah, ini ada D ke C, D ke C. Baik, A ke B, A ke D sudah, D ke A sudah, A ke C, C ke A, kemudian B ke B, B ke A, B ke C, kemudian C ke C, C ke C, D ke C. Oke, ini sudah semua ya teman-teman. A ke D.
di sini kita cuma menentukan apa saja rekursifnya di relasi R dan S. Nah, ada juga setangkup, tolak setangkup, dan pengantarnya. Baik, di sini langsung saja ke bagian refleksifnya. Kita mulai dari relasi R. Nah, sebelumnya relasi itu adalah suatu relasi dikatakan reflektif jika setiap elemennya memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Nah, di sini kita lihat di relasi R hanya satu yang memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, yaitu hanya B. Jadi, dikarenakan relasi R hanya mempunyai hasilnya tidak semuanya atau tidak ada. Ada cuma satu. Nah, berarti relasi R ini tidak refleksif. Refleksif karena hanya mempunyai satu. Kemudian ke relasi S. Nah, di sini kita bisa lihat juga hanya ada dua yang mempunyai hubungan dengan dirinya sendiri, yaitu elemen B ke B dan elemen C ke C. Nah, di sini kita tulis karena kan hanya mempunyai dua tidak semuanya. Ke bagian saya tangkap. Nah, setangkup ini relasi dikatakan setangkup jika salah satu elemennya itu atau X dan Y, maka ada juga YX-nya. Semisal contohnya kita jika B ke D, maka D juga harus ke B. Nah, tetapi di sini hanya mempunyai satu, tidak semuanya. Jadi di bagian relasi R tidak setangkup, tidak setangkup. Dan di bagian relasi S juga tidak setangkup. Nah, jadi kita tulis di sini di bagian R
satu, jadi hasilnya itu tidak setangkup. Lainnya si S. Kenapa kecil ya pokoknya? Relasi S. Nah, di sini kita lihat di relasi S juga begitu. Di sini bahkan ada dua, yaitu A ke D, D ke A, dan yang kedua yaitu A ke C, C ke A. Tapi B ke A-nya itu hanya satu, B ke C hanya satu, D ke C hanya satu. Jadi ini juga tidak setangkup. Nah, dikarenakan hanya mempunyai dua elemen yang setangkup. Tolak setangkupnya. Tolak setangkup. Kita lihat R. Nah, ini berkebalikan dengan setangkup. Nah, tolak setangkup itu di bagian relasinya itu di dalam elemennya tidak boleh ada yang saling berhubungan dua kali, hanya satu kali. Contohnya yaitu di sini ada D ke B dan B ke D. Nah, pokoknya keterbalikan dari setangkup. Jadi tidak boleh ada dua elemen yang saling terhubung dua kali. Karena kan tidak ini ada dua, yaitu A ke D dan A ke C, si itu setangkup. Nah, dikarenakan ada dua yang setangkup,
terakhir yaitu kita disuruh mencari menghantar atau pengantarnya. Nah, menghantar ini bisa diibaratkan juga sebagai transitif. Nah, yaitu relasi dikatakan menghantar jika X ke Y itu elemen R dan Y ke Z elemen R, maka XZ adalah elemen ke R. Baik, di sini A ke B, B ke D. Di sini kita lihat A ke B dan B ke D, D ke B ini kan saling setangkup ya, saling menghantar. Nah, tetapi A ke B dan A ke D itu tidak saling menghantar. Nah, hanya ada satu bagian yang saling menghantar. Seharusnya itu ada di sini juga yang menghantar B ke A, kemudian ada juga D ke A. Jadi kita bisa katakan menghantar jika kedua belah sisinya itu atau membentuk segitiga yang saling berputar-putar. Nah, tapi di sini itu A ke B, X, Y, dan Y, Z. Pokoknya itu harus saling berhubungan ya. Jadi di bagian transitif di bagian R itu harus sama dengan B ke A, B ke D harus sama dengan D ke B, dan AD itu juga harus sama. Tapi dikarenakan hanya satu yang sama yaitu B dan D saja, berarti ini yang lainnya tidak sama. Ini juga bukan. Kemudian bagian terakhir yaitu S-nya. S menghantar karena setiap pasangan memenuhi syarat transitif. Di sini kita bisa lihat ada A ke D, D ke S, kemudian D ke D. Jadi saling berputar. Jadi dikarenakan ya, berarti ini bukan tidak sama karena salah satunya itu tidak menghantar, ya ini D ke C dan yang lainnya. Jadi di sini dikarenakan
hanya A dan D dan AC yang saling di sini tidak ada yang refleksif dan tidak setangkup, tidak ada tolak setangkup dan tidak ada transitif, dikarenakan semua elemennya itu tidak ada yang hampir mendekatinya. Hanya semisal kalau ada itu hanya satu bagian saja, tidak semuanya. Baik, sekian penjelasan yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dalam pengucapan dan apabila penjelasan saya susah dipahami, mohon maaf. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.